Kita akan doa dalam bentuk pujian, nyanyian rohani 126, ayat 2 dan ayat yang keempat. Nyanyian rohani 126, ayat 2 dan ayat yang keempat. Mari kita tenangkan hati kita dan kita berdoa dengan pujian. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara bagian dari firman Tuhan yang kita akan renungkan bersama-sama, yang berjudul Abraham dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudara dan dari rumah Bapa ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abraham membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya. Dari segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran, mereka berangkat ke tanah Kanaan. Lalu sampai di situ, Abraham berjalan melalui negeri itu sampai suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon Karbakin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan dirinya kepada Abraham dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abraham berangkat
dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negev. Itulah bagian pembacaan kita. Bapak Ibu jemaat Efata Malangu yang berbahagia di dalam kasih Yesus. Salam jumpa lagi, Shalom. Hari ini kita semua akan merenungkan firman Tuhan dalam satu tema, pemberdayaan keturunan Abraham menjadi bangsa. Pemberdayaan keturunan Abraham menjadi bangsa. Saya ingin sedikit memberikan pemahaman bagi kita sekalian dengan tema ini yang berkata pemberdayaan keturunan. Kalau kita berbicara kata pemberdayaan, itu berarti bahwa ada kekuatan yang dibuat oleh seseorang kepada orang lain. Anggap saja orang yang lain ini adalah orang yang tidak berdaya, dan seseorang memberi kekuatan kepadanya sehingga ia berdaya. Dia mendapatkan semangat, dia mendapatkan motivasi, dia mendapatkan dukungan yang luar biasa dari orang sebelumnya. Saya mungkin memberikan contoh kecil Bapak Ibu Saudara ya. Contoh kecil saja yang mungkin ini biasa saja, tetapi nampaknya bagus juga contoh ini kalau saya nilai. Biasanya kalau anak-anak kecil Bapak Ibu ya, mungkin dia lari-lari lalu tiba-tiba dia jatuh. Dia sudah menangis, tapi orang tuanya bilang, "Oh, dia kuat, dia kuat, dia kuat." Tahan dia menangis, tapi akhirnya tidak jadi menangis. Kenapa? Dia mendapat support dari orang tuanya untuk menyatakan bahwa dia kuat. Padahal usia mungkin sudah sedikit mengerti dia kuat, tapi ada kekuatan bagi dia. Contoh ini juga mungkin biasanya kalau anak-anak kecil terlalu suka makan, orang tuanya berupaya dengan cara yang begitu indah. Ayo, makan, buka mulut, nanti dia menjadi besar. Terpaksa yang terlalu suka makan juga buka mulut. Bagaimana Bapak Ibu? Biasa betul kan? Ya, ini namanya ada pemberdayaan, ada kekuatan yang memberikan dukungan kepalan sehingga orang lain atau anak ini dia mendapatkan kekuatan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam kasih Yesus, hari ini kita mendengar tentang bagaimana pemberdayaan Allah kepada Abraham. Ini nama yang belum terjadi ketika Allah memanggil dia menjadi Abraham. Jadi ini awal-awal cerita ketika Abraham ini menjadikan dulunya nama Abraham. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam kasih Yesus Kristus, kita semua sudah tahu bahwa setelah air bah itu surut dan aktivitas semua pelayanan sudah mulai berjalan, mulai dari keturunan Nuh, yaitu Sem, Ham, dan Yafet, semua mulai berjalan. Kawin-mawin mulai terjadi.
pertambahan penduduk sudah mulai tambah banyak. Dan kita tahu bahwa Abraham adalah keturunan dari asal muasal Sem, yang tercatat beberapa dekade ratusan tahun sampai kepada Abraham yang orang tuanya bernama Tera. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi dalam kasih Yesus, awal daripada Abraham ini dipanggil, saudara, Tuhan berfirman kepadanya untuk pergi ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Jadi Bapak Ibu saudara, tanah Kanaan ini bukan perjanjian bangsa Israel dari Mesir ketika bangsa Israel keluar menuju tanah Kanaan, tidak. Tapi tanah Kanaan ini sudah dinyatakan sejak Abraham. Ketika Abraham dipanggil dari Ur Kasdim dan pergi menuju tanah Kanaan. Apa pemberdayaan daripada Tuhan kepada Abraham? Tidak lain, saudara, Abraham dinyatakan bahwa supaya dia tidak takut, supaya dia tidak diundang, bahwa dia akan menjadi keturunan yang banyak, dan keturunannya akan menjadi berkat bagi banyak orang. Ini dukungan support dari Allah kepada Abraham ini, bahwa dia akan pergi dan dia akan menjadi bangsa yang besar, dan dirinya dan keturunannya akan diberkati oleh Allah. Bapak Ibu saudara, selain mendapat berkat, tapi ada jaminan kepada Abraham ini. Ada jaminan di mana Allah menyatakan kepada Abraham bahwa dia akan pergi menjadi berkat bagi orang banyak, tetapi dia mendapat penyertaan dari Tuhan kepada semua orang yang memberkati dia, dan semua orang yang mengutuk dia akan mendapat hukum juga. Inilah, saudara, satu keterhubungan antara Abraham dengan Tuhan di saat Abraham diutus untuk keluar. Bapak Ibu saudara yang dikasihi dalam kasih Yesus, Abraham pun tidak menawar-nawar atas perintah Tuhan, tidak, saudara. Abraham tidak berkata, bagaimana Tuhan, saya mungkin masih keluarga kecil, atau bagaimana, dia mungkin tidak sanggup perjalanan jauh. Dia tidak berkompromi lagi dengan Tuhan, tapi dia melaksanakan apa yang diperintahkan Tuhan. Karena itu jelas Bapak Ibu pada ayat yang keempat, di situ dikatakan dalam firman Tuhan ada satu kata yang berkata, lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan. Jadi Bapak Ibu, apa yang difirmankan Tuhan, lalu dia pergi. Tidak ada kompromi sedikit pun yang dilakukan. Mengapa? Karena dia punya satu keyakinan bahwa perintah Tuhan mutlak dan harus
dijalankan. Nah, saudara yang dikasih dalam kasih Yesus, semuanya ini berjalan dengan baik. Abraham waktu itu berumur 75 tahun, dan saat itu dia mulai berangkat bersama-sama dengan istrinya dan juga anak dari saudaranya yang bernama Lot ini, saudara. Dia pergi tinggalkan Haran dan mereka berangkat ke tanah Kanaan, ke tempat yang Tuhan boleh janjikan. Perjalanan ini Bapak Ibu cukup jauh. Karena itu dia harus ada singgah di mana-mana, ada singgah di tanah Aram, ada singgah di tanah Negev dan lain sebagainya, dan tibalah dia di tanah Kanaan. Ketika dia sampai, dikatakan oleh firman Tuhan, di tanah Kanaan, di tanah yang diberikan oleh Tuhan, maka disitulah ia mendirikan satu mesbah. Dia membangun satu mesbah, dan mesbah itu menunjukkan rasa syukurnya kepada Tuhan. Tapi di samping itu juga mendirikan mesbah itu menunjukkan kehadiran Tuhan kepada kehidupan Abraham ini. Bapak Ibu saudara-saudaraku, apa yang dibuat oleh Abraham dengan mesbah ini? Dikatakan oleh firman Tuhan, disitulah semua orang, dan mesbah itu menunjukkan kehadiran Tuhan, dan nama Tuhan mulai dipanggil oleh Abraham. Ada beberapa hal yang kita perlu hayati dari cerita ini. Ada beberapa hal penting yang perlu Bapak Ibu rasakan dan nikmati dari perjalanan Abraham ini. Bagaimana Abraham diperintahkan oleh Tuhan untuk pergi keluar dari semua kehidupan keluarganya, dari kehidupan apa yang dia rasakan dengan keturunan yang ada, harus keluar menyendiri ke suatu tempat yang asing yang dia sedianya sendiri tidak tahu. Namun saudara, hal yang kita perlu lihat yang pertama, ada suatu keyakinan, ada pertumbuhan iman. Disinilah mulai bertumbuh iman dari Abraham, bahwa segala sesuatu yang dijanjikan Tuhan tidak akan pernah selalu mengecewakan dirinya, tidak pernah mengecewakan kehidupannya, tetapi benar pasti ada berkat yang boleh dirasakan. Ini saudara-saudara menjadi hal yang pertama yang kita perlu perhatikan secara baik. Hal yang kedua, Bapak Ibu saudara yang dimuliakan, bagaimana Abraham begitu peka dengan melihat segala sesuatu. Abraham menghayati sekali akan panggilan Tuhan, bahwa di dalam keterhubungannya dengan Tuhan, Tuhan akan memberikan anugerah dan berkat di dalam kehidupan rumah tangganya. Mengapa saya katakan demikian, saudara? Dalam usia yang 75 tahun mulai keluar, pasti Abraham sudah tahu apa yang dirasakan di dalam kehidupan keluarga. Kalau sesungguhnya Sarah itu istrinya mandul, pasti tidak benar. Namun saudara,
dia semakin percaya dalam keterhubungan ini dengan Tuhan, pasti ada berkat dan anugerah yang Tuhan berikan kepadanya. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, yang kita lihat bahwa kompromi itu memang penting bagi kita semua. Tetapi dalam hubungannya dengan Allah atas perintah Allah, Abraham tidak berkompromi sedikitpun. Kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara, satu contoh mungkin Musa. Ketika Musa dipanggil oleh Tuhan untuk pergi, dia ada kompromi dengan Tuhan. Tuhan, apakah mungkin saya ini bisa memimpin? Tuhan tidak jauh. Satu contoh lagi Yeremia. Ketika dia dipanggil, dia katakan dia masih muda. Tapi Tuhan bilang tidak. Sejak di kandungan ibumu aku sudah menentukan kau jalan. Abraham tidak tidak ada kompromi, tetapi lalu Abraham pun mengikuti apa yang difirmankan oleh Tuhan. Dan yang keempat, Bapak Ibu Saudara, wujud daripada sukacita itu, Abraham ingin menunjukkan bagaimana sebenarnya kehidupan dalam hubungannya dengan Tuhan, dengan mendirikan mesbah Tuhan sebagai bentuk rasa syukur, tapi juga di dalamnya dia percaya dengan mesbah yang dibuat, kehadiran Tuhan selalu ada padanya. Inilah Bapak Ibu Saudara bagian keempat yang menjadi perhatian bagi kita di dalam melihat bagaimana Allah memberikan kekuatan, Allah menyatakan pemberdayaan itu kepada Abraham. Saya sangat yakin, saudara, berbicara pemberdayaan Allah kepada Abraham, pasti saudara dan saya juga kita ada di dalam nuansa pemberdayaan Tuhan tiap-tiap hari. Sadar ataupun tidak sadar, saudara-saudara, kita sedang ada di dalam pemberdayaan Tuhan tiap-tiap hari. Allah menghendaki kita supaya memang kita senantiasa selalu merasakan bahwa ada dukungan Tuhan, ada kekuatan Tuhan, ada kekuatan Tuhan yang Tuhan selalu setiap saat memberikan dukungannya kepada kita semua. Yang menjadi persoalan bagi kita sekalian mereka, bagaimanakah respon dukungan Allah, pemberdayaan Allah kepada kita semua? Apa respon kita terhadap pemberdayaan Allah yang Allah berikan untuk kita? Terkadang saudara-saudara, banyak orang Kristen tidak merespon ini. Bisa saja dia menganggap bahwa ketika dia bangun pagi hari, mungkin itu hal yang lumrah dan selalu terjadi setiap manusia, bahwa sesudah tidur pasti bangun. Maka tidak heran kalau dia bangun terkadang lupa mengucap syukur. Tapi jemaat Evangelis tidak ada ya. Amin. Iya. Hanya kurang respon ini. Amin. Oh ya. Penting Bapak Ibu Saudara, ya, bapak-bapak, mama-mama, anak-anak, harus kita sadari bahwa Allah selalu memberikan kompakan
bisa ada hari ini. Ya, Bapak Ibu Saudara. Sehingga tidak akan mungkin anak-anak Tuhan yang merasakan hari ini semua yang Tuhan buat tiba-tiba dia bangun dan biasa-biasa saja. Ada orang Bapak Ibu, ini bukan di Evata Malano, tapi banyak orang bilang begini Bapak Ibu, kadang-kala mau tidur HP dulu yang mengantar tidur, nanti bangun apa yang dicari? Ini bukan Evata kamu. Tapi Evata mengaku juga. Iya Bapak Ibu, banyak yang lebih dahulu itu dilihat HP tanpa merasakan bagaimana. Tapi ini sentilan saja, saya percaya Bapak Ibu kita tidak seperti ini. Amin. Tetapi inilah yang menunjukkan kepada kita iman kita ini harus nyata bahwa sepenuhnya hidup kita ini ada di dalam janji Tuhan. Kita diingatkan Bapak Ibu, ada janji Tuhan yang Tuhan selalu berikan kepada kita, yang Tuhan selalu nyatakan untuk kita bahwa Dia akan memberkati kita semua untuk menjadi kekuatan yang sungguh, menjadi keluarga yang sungguh, menjadi kehidupan anak-anak kita yang sungguh. Dan ini harus diimani, diyakini, sama seperti Abraham meyakini janji Tuhan, di mana dia tidak berbicara apa-apa, tapi dia tetap melakukan apa yang Tuhan berikan kepada. Yang lebih indah Bapak Ibu Saudara, kenapa Abraham harus mendirikan mesbah? Ini yang paling utama, yang paling pertama sekali yang dilakukan oleh Abraham saat tiba di satu tempat yang Tuhan janjikan. Apa yang dia rasakan sudah pasti, saudara yang dikasih. Sekali lagi ini bukan hanya diulangi oleh saya, tetapi ini menjadi satu tekanan yang sungguh untuk kita semua, saudara dan saya, bahwa mesbah adalah wujud daripada kehadiran Tuhan di dalam seluruh kehidupan. Kehidupan kita ada di dalam satu kehidupan mesbah. Maka wajar saudara kalau ada mesbah-mesbah keluarga yang harus dibangun supaya kepenuhan kuasa Tuhan itu senantiasa terjadi di dalam kehidupan kita. Dan disinilah menunjukkan kepada kita supaya kita tidak takut. Sekalipun bumi berubah dan berbuih, aku tidak takut, kata firman, karena Tuhan beserta. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih dalam kasih Yesus, kenyataan firman Tuhan saat ini mengajak kita semua. Mari saudara, kita senantiasa selalu ada dalam merasakan pemberdayaan Tuhan. Pemberdayaan Tuhan yang kita nikmati, kita harus bagikan juga kepada orang-orang yang lain. Pemberdayaan Tuhan yang kita dapati, kita harus menjadikan berkat kepada orang-orang yang lain, supaya di dalamnya kita juga mendapat berkat dari Allah. Biarlah firman Tuhan memberi kekuatan untuk kita semua, dan kita semua senantiasa selalu bertumbuh di dalam pemberdayaan Tuhan. Amin. Bagi kita mendengar firman Tuhan dan selalu memelihara firman itu di dalam
Bogor.